Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyatno, mahasiswa PPG Jalan Jabatan tahun 2003, program studi pendidikan geografi Universitas Negeri Malang. Akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Taimul Tazam, Bogor pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Istidah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini ada yang izin nggak? Palis Palis. Palis Askarutia. Berapa orang yang nggak masuk? 3. 3 orang. Pulang sakit. Palis bertugas. Sama-sama harus bisa. Iya. Baik, hari ini udah siap ya untuk belajar pada materi selanjutnya. Siap. Nah, pada pertemuan kemarin kita udah bahas tentang masih di bab 1 kelas 12 PNS, yaitu tentang tata ruang, wilayah dan tata ruang. Dan kemarin kita udah bahas tentang wilayah pembangunan wilayah yang kita juga berdiskusikan bersama dalam wilayah pembangunan wilayah. Dan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang apa itu wilayah, apa itu tata ruang, ya. Dan di situ ada konsep-konsep tentang regionalisasi dan sebagainya. Baik, untuk siang hari ini kita nanti akan membahas tentang pusat pertumbuhan wilayah, ya. Dan nanti ada beberapa diskusi yang akan kita lakukan. Pusat pertumbuhan wilayah, ya. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran pada siang hari ini? Melalui model pembelajaran program strategi dan metode Windows. Jadi peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep pusat pertumbuhan wilayah, apa itu pertumbuhan wilayah, kemudian bisa menentukan pusat-pusat pertumbuhan dan menganalisis dampak adanya pemekaran Kabupaten Bogor. Kemudian bisa menyajikan laporan hasil diskusi tentang pemekaran Kabupaten Bogor dengan tepat, serta memiliki sifat mensyukuri nikmat, responsif, dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu diantaranya. Nah, kemudian pertumbuhan wilayah, ya, sebagai motivasi bagi kita, bahwasanya pertumbuhan wilayah juga ada tinjauan dari pandangan Islam, pandangan Al-Quran. Dulu kita udah hafal ya surat Al-Baqarah ayat 31. Ada yang masih ingat ayatnya? Al-Baqarah ayat 31. Depannya dulu baru dipancing dulu bisa ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khalifah. Itu ada kata-kata khalifah.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, pemimpin, ya, pemimpin, pengatur, penjaga di muka bumi. Tapi para malaikat itu kemudian bertanya kepada Allah, mengapa Tuhan hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi para malaikat itu sebenarnya sudah tahu kalau nanti sudah mengira-ira, ya, bahwa nanti para yang manusia sebagai khalifah itu sebagian bisa menjaga bumi, sebagian sebagai perusak atau pembawa malapetaka. Kemudian dikuatkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151 ya 152, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Jadi kita tidak boleh untuk taat kepada perintah-perintah atau pemimpin-pemimpin yang dia melampaui batas, atau dia membuat kerusakan, atau dia tidak berbuat adil. Nah, dikuatkan lagi dalam surat An-Nisa ayat 135, baik orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi salah satu tugas khalifah itu adalah dia tidak melampaui batas dan dia senantiasa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dan juga bisa memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Nah, itulah salah satu aspek dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya pembangunan dan pertumbuhan wilayah itu harus memberikan aspek keadilan. Makanya dalam sila Pancasila ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pembangunan itu jangan sampai dinikmati oleh sebelah pihak atau sebagian orang, tapi semuanya, baik itu orang maupun wilayah. Sehingga dengan pertumbuhan wilayah atau pusat pertumbuhan itu diharapkan akan munculnya suatu pemerataan pembangunan. Jadi itulah motivasi bagi kita untuk belajar tentang pusat pertumbuhan wilayah. Nah, kemudian pusat pertumbuhan wilayah, kalau konsep wilayah dalam Undang-Undang 26 tahun 2007 itu mendefinisikan ruang yang memiliki kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional. Tahu nggak maksudnya? Jadi di situ ada kata bahwa yang namanya ruang itu adalah kesatuan geografis. Geografis, unsur geografis apa aja kira-kira di situ? Ada aspek fisik, ada aspek manusia atau sosial. Fisiknya ya ada iklim, ada udara, ada tanah, ada batu, ada topografi, ada air dan sebagainya. Itu lingkungan fisik. Nah, kemudian aspek sosialnya adalah manusia dan biosfer yang lainnya. Dan itu satu kesatuan di situ. Ya. Yang kemudian berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Administratif itu ada batas-batas tertentu dan fungsional itu ada fungsinya. Nah, kemudian kalau menurut Rustiadi bahwa konsep wilayah adalah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Jadi unit geografis, dan itu ini sama ketika kita belajar tentang pengertian geografi. Geografi masih ingat? Geografi adalah yang kaitannya dengan pengertian dari gigi. Geografi adalah ilmu yang telah mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Karena ada persamaan dan perbedaan dalam suatu ruang, maka di situ harus ada interaksi antar ruang yang berbeda itu, saling berinteraksi, saling ketergantungan, ya, saling memberi. Nah, di situ. Jadi ada interaksi secara fungsional. Tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, ya.
Jadi wilayah itu bisa tidak harus bersifat fisik, tapi seringkali bersifat dinamis. Dinamis itu berubah, selalu berubah. Kalau statis itu kan meningkat. Makanya kemarin dalam materi tentang wilayah, tentang tata ruang wilayah yang dia dinamis, berubah-ubah, dan wilayah yang dia statusnya tetap atau statis gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan pengertian pusat pertumbuhan wilayah pertumbuhan diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat. Kan? Suatu wilayah pertumbuhannya sangat pesat, ya. Sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang ini akan mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya, ya, atau kawasan-kawasan lain. Paham ya? Itu pusat pertumbuhan wilayah. Jadi satu wilayah yang dia pembangunannya cepat, pertumbuhannya cepat, sehingga dengan pertumbuhan dan pembangunan cepat itu akan mempengaruhi kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, sebagai contoh Jakarta, ya. Ibu kota Jakarta itu karena posisinya strategis, di situ ada pelabuhan, kemudian ada bandara, ya. Transportasi aksesibilitasnya juga gampang, sehingga Jakarta pertumbuhannya sangat cepat. Pembangunan juga pesat, ya. Nah, kemudian pembangunan dan pertumbuhan yang pesat di Jakarta ini akan mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya, misalnya di Bekasi, di Depok, Tangerang, ya, Bogor dan sebagainya. Itu akan berpengaruh, sehingga Jakarta bisa mempengaruhi kota-kota satelit yang di sekitarnya. Nah, contohnya ini, ya. Jadi Jakarta begitu pesatnya, di Jakarta sekarang, kalau Jakarta zaman dulu itu nggak seperti itu, ya. Jakarta zaman dulu itu masih renggang, masih pembangunannya juga tidak sedrastis itu di Jakarta sekarang. Nah, kemudian Jakarta itu, ya, pusatnya di sini. Nah, ini akan mempengaruhi, ya, Jakarta pembangunannya sangat pesat seperti Jakarta itu akan mempengaruhi Kabupaten Tangerang. Kemudian ada Kota Tangerang di sini, ada Tangerang Selatan, ada Bogor, di sini. Kabupaten Bogor, kemudian ada Kota Depok, ada Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Jadi setelah wilayah akan berbeda. Kota Bekasi berarti kotanya, kabupaten. Kemudian Bogor juga itu ada Kota Bogor, ada Kabupaten Bogor. Ya. Itu pembangunan wilayah. Sehingga kalian akan merasakan tuh yang posisinya di Bogor, perkembangannya secepat apa gitu. Dan itu akan terpengaruhi oleh perkembangan di Jakarta. Yang berikutnya pusat pertumbuhan, ya. Jadi kalau menurut tadi kan Groundwork, ya, pusat pertumbuhan itu secara fungsional. Jadi secara fungsional dan secara geografis. Fungsional itu fungsinya. Pusat pertumbuhan secara fungsi, ya, itu suatu lokasi yang konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik di dalam maupun di luar. Jadi pusat pertumbuhan itu secara fungsi itu dia dinamis, perubahannya sangat cepat, ya. Perubahannya akan cepat dan pembangunan juga akan cepat. Jadi dulu kalau kita lihat pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia itu kan posisinya di pesisir, ya, pesisir, karena aksesibilitas ke lautnya bisa, aksesibilitasnya di daratan juga bisa. Termasuk Indonesia berporos maritim, ya, di kelas 11 itu, karena posisinya sangat strategis. Sehingga sebagai fungsional, posisi yang letaknya semacam itu, maka pembangunannya akan gratis, yang akan maju. Dan itu nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan di dalamnya dan juga lingkungan ekonomi di sekitarnya. Kemudian secara geografis, ya, pusat pertumbuhan itu suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik, ya, wall of attraction yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di daerah tersebut dan masyarakat senang dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut. Jadi pusat pertumbuhan itu pesat karena salah satunya adalah fasilitasnya lebih terpenuhi, terjamin. Fasilitas di Jakarta dengan di Tangerang lebih terpenuhi di Jakarta. Fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan,
dan sebagainya. Kemudian ketika pusat pertumbuhan sebagai daerah cepat tumbuh itu memiliki sektor unggulan, memiliki interaksi ekonomi dengan daerah belakangnya. Jadi kriteria pusat pertumbuhan itu dia punya sektor unggulan di situ. Misalnya Jakarta punya sektor unggulan apa? Wilayah pemerintahan dan bisnis. Nah, punya sektor unggulan dan itu ada kaitannya memiliki interaksi dengan wilayah di sekitarnya dan juga Tangerang. Nah, Tangerang juga nanti bisa pusat pertumbuhan, bisa jadi pusat pertumbuhan ya. Karena Tangerang nanti kalau punya keunggulan sendiri, keunggulan Tangerang sekarang apa misalnya? Banyak apa di Tangerang? Pabrik, industri ya. Nah, banyak orang datang ke situ, pekerja dari luar daerah dan sebagainya ya. Banyak datang ke situ, kemudian semakin maju dan besar aktivitas. Dan nanti Tangerang akan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Ya. Kalau misalnya kota Tangerang ya, sebagai pusat atau kabupaten Tangerang akan berpengaruh terhadap wilayah-wilayah di sekitar Tangerang. Nah, kemudian penentuan pusat pertumbuhan mempunyai fungsi satu. Jadi penentuan pusat pertumbuhan itu akan mempunyai fungsi, ya, mempunyai manfaat. Adanya pusat pertumbuhan itu akan memberikan manfaat. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan seperti di ayat tadi, ada keadilan sosial di situ, ya, di semua wilayah. Kemudian memudahkan koordinasi antar wilayah ada koordinasinya antara wilayah satu dan wilayah lain. Sehingga nanti aspek pemerataan juga akan tercapai. Kemudian memaksimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada. Jadi dengan adanya pusat pertumbuhan, pengelolaan sumber daya alam di sekitar atau di wilayah lain itu akan lebih optimal. Contoh misalnya Jakarta itu merupakan wilayah industri. Kemudian Karawang kira-kira wilayah apa di sana? Potensi sumber dayanya. Industri juga. Banyak lahan apa yang di Karawang? Karawang terkenal apa? Pabrik. Banyak pabrik di Karawang. Lahan kosong ada. Ya, dari dulu sekarang juga masih terkenal dengan lahan pertanian. Jadi Karawang itu masih termasuk produksi pangan, beras. Nah, otomatis itu akan termanfaatkan. Ya, ketika ada interaksi misalnya Karawang dengan Jakarta, karena itu menyangga dari suatu wilayah besar. Kemudian teori menurut Van Nistelrooy ya, itu yang menyampaikan tentang teori kutub pertumbuhan yang pusat-pusat dari dalam artikel ruangan yang abstrak sebagai tempat memancarnya kekuatan berlawan sentrifugal dan tertariknya kekuatan sentripetal. Ini fakta dasar tentang perkembangan spasial. Teorinya Perak tentang kutub pertumbuhan. Nah, intinya dalam teorinya itu ada bahwa proses pembangunan akan timbul industri di bulan yang merupakan industri penggerak. Jadi pembangunan itu pasti akan muncul suatu industri yang industri itu akan menggerakkan suatu kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau di Bogor misalnya di Bogor nggak ada industri ya. Nggak ada. Industri rumah tangga yang industri itu sekarang Tangerang, Bekasi yang mulai berkembang pesat. Depok juga kayaknya nggak ada, tapi Depok itu lebih ke arah sumber daya manusianya. Jadi banyak yang kemudian kerja ke Jakarta, kemudian sorenya balik lagi. Nah, industri Tangerang ya, Tangerang itu pesat, Tangerang kemudian lalu ke Balaraja, Serang, itu pertumbuhan. Nah, kesimpulannya menurut Carlson bahwa jika kegiatan ekonomi yang saling terkait dan tergantung bersama pada suatu tempat tertentu, pertumbuhan ekonomi daerah ya, yang bersangkutan akan meningkat lebih cepat dibanding kegiatan ekonomi yang tersebar ke seluruh pelosok daerah. Jadi kalau satu kegiatan terpusat di suatu wilayah, maka wilayah itu akan lebih cepat pertumbuhannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian jadi kepala desa gitu ya, ini coba wilayahnya dibangun, di pusat kegiatannya di situ, dan kemudian kita akan membawa suatu kemajuan wilayah. Jadi ada misalnya di daerah Jawa Timur kalau nggak salah itu, jadi ada wilayah yang memang itu agak sumber daya alamnya kurang, tapi ada kreativitas dari kepala desanya, kemudian dibangun suatu tempat kuliner di situ, ya. kuliner khas, kemudian jadi tempat wisata, akhirnya desanya meningkat, ya. Bahkan pendapatan desanya lebih maju dari wilayah yang lain.
Nah, kemudian indikator pusat pertumbuhan. Ini ada 5: kondisi fisik, ya, kekayaan sumber daya alam, lengkapnya sarana dan prasarana, memiliki sektor unggulan, kemudian memiliki interaksi ekonomi dengan daerah interland. Ini indikator sebuah pusat pertumbuhan. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Cukup. Lanjut ya. Ya. Nah, hierarki pusat pertumbuhan, jadi ini ada tambahan nanti tentang hierarki pusat pertumbuhan bahwa secara hierarkis pada skala regional ada 3 orde pusat pertumbuhan. Jadi dalam beberapa wilayah regional itu ada orde atau ada hierarki itu ya. Hierarki itu levelan atau tahapan atau sistematika atau tingkatan. Ketika orde pusat pertumbuhan adalah pertama pusat pertumbuhan primer. Jadi wilayah yang primer yang paling maju. Nah, wilayah itu dicirikan oleh dapat mendorong pusat pertumbuhan yang ada di bawahnya. Jadi wilayah itu akan bisa mendorong wilayah-wilayah sekitar yang lebih maju. Kemudian menjadi tempat pusat pertumbuhan terbesar. Ya, kalau BSD misalnya sekarang meningkat kan. Nah, wilayah BSD kan mulai itu kecamatan di sekitar BSD itu mulai meningkat kemajuannya. Kemudian memiliki kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik. Kemudian memiliki daerah belakang terluas serta lebih multifungsi. Kemudian orde yang kedua, ya, pusat pertumbuhan sekunder. Ini adalah subwilayah yang dibentuk untuk mengembangkan subwilayah yang jauh dari pusat utamanya. Kemudian ketiga adalah pusat pertumbuhan tersier. Yang ketiga menjadi titik pertumbuhan bagi wilayah pengaruhnya untuk menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap wilayah pengaruh yang dipengaruhinya. Ini pusat beda dari 3: primer, sekunder, dan tersier. Misalnya pusat itu yang primer, kemudian sekundernya di luarnya, atau kemudian yang tersiernya di luarnya. Itu saling terkait di hierarkinya. Dan bagaimana menentukan pusat pertumbuhan? Ya, jadi kita bisa menentukan suatu pusat pertumbuhan, misalnya di beberapa wilayah-wilayah yang ada di suatu regional, ya. Misalnya ada 1 kabupaten, kemudian ada misalnya ada 7 kecamatan atau 12 kecamatan, dan kita bisa menentukan ya, kira-kira kecamatan mana yang bisa dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Nah, yang pertama adalah dengan analisis skolagram. Analisis ini memberikan gambaran hierarki. Tadi kan ada hierarki, ya. Hierarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah fasilitas yang dimiliki dalam suatu wilayah tersebut. Jadi kalau semakin banyak fasilitasnya, semakin lengkap fasilitasnya, maka sangat memungkinkan wilayah itu sebagai pusat pertumbuhan. Jadi jumlah wilayah, jumlah fasilitas yang dimiliki atau sarana yang dimiliki. Nah, untuk menentukan orde pusat pertumbuhan itu bisa menggunakan metode Strager. Rumus untuk mencari kelas tiap-tiap kecamatan sebagai pusat pertumbuhan adalah pertama kita akan mencari kelasnya, banyaknya kelas. Itu pakai rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N itu jumlah kecamatan atau jumlah wilayah kita itu. Jadi kalau itu manual juga bisa, logaritma masih ingat nggak? 3,3 log berapa, 2 log dapatnya berapa gitu kan. Dan nanti kita pakai Excel, jadi udah diformulasikan di situ kita masukkan. Kemudian untuk mencari interval kelas, ya, ini sebenarnya matematika dasar ya. Ada min, median, modus, maksimal, minimal, kemudian apa lagi, frekuensi gitu ya. Itu kan kelas 10 ya. Ya. Nah, untuk mencari interval kelas itu A min B dibagi K. A itu jumlah fasilitas tertinggi, B jumlah fasilitas rendah, K itu banyaknya kelas. Ini untuk penentuan tentang orde yang mempunyai fasilitas atau sarana. Kemudian yang kedua yaitu menentukan dengan menggunakan analisis geogravitasi dari gravitasi itu. Nah, model gravitasi banyak digunakan dalam perencanaan wilayah. Model ini dapat membantu perencana wilayah untuk memperkirakan daya tarik suatu lokasi dibandingkan lokasi lain di sekitarnya. Jadi ketika kita menentukan suatu lokasi,
kita bisa menggunakan metode gaya gravitasi. Dan kalau nanti kalian punya perusahaan juga bisa menghitung kira-kira perusahaan saya mau ditempatkan di mana, itu bisa dihitung. Oh, misalnya ini ada perkampungan, yang ada perkampungan dengan jumlah penduduk sekian, kemudian dihitung, kemudian ternyata lokasinya lebih cenderung sebelah sini atau sebelah sini, itu nanti bisa dihitung. Maka termasuk orang menentukan mendirikan Alfamart dan Indomaret itu juga pakai, ada yang pakai riset juga, jadi tongkrongi mobilitasnya berapa gitu. Misalnya di sini ada perumahan, di sini ada perumahan. Nah, kita mau mendirikan di mana nih? Alfanya di tengah-tengah atau agak dekat ke sini atau akan dekat ke perumahan yang sebelah sini. Itu bisa kita hitung. Ternyata lebih menentukan. Nah, itu dengan jumlah penduduk di perumahan itu ada berapa, dihitung nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, rumusnya itu IAB sama dengan PA kali PB dibagi J kuadrat. Jadi kekuatan interaksi dapat diukur dengan menggunakan rumus model gravitasi. Jadi I itu adalah kekuatan interaksi AB, PA itu jumlah penduduk awal, jumlah penduduk utama atau pertama, PB itu jumlah penduduk kedua. Jadi kalau misalnya ini ada perumahan A, perumahan B, ini jumlah penduduknya 500, ini jumlah penduduknya 400. Jika perumahan pertama kedua itu dikalikan, kemudian dibagi J2. J itu jarak, ya, jarak antar wilayah tersebut. Nah, jarak antar wilayah tersebut itu berapa, kemudian dikuadratkan, nanti dibagi. Nampak ya? Nampak. Bisa kita latihan ketika model gravitasi. Nah, untuk tema diskusi pada hari ini yaitu tentang pemekaran Kabupaten Bogor. Jadi ini peta Bogor ya. Ini dibatasi oleh Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Ini perbatasannya. Ya, ada kemungkinan pemekaran Kabupaten Bogor yang tadinya 1 itu akan menjadi 4 kabupaten. Ya. Bogor Barat. Jadi ada Kabupaten Bogor Barat, termasuk kita mungkin itu di sini nih. Kemudian ada Bogor Timur, kemudian ada Kabupaten Bogor Selatan dan Kabupaten Bogor sendiri. Nah, sekarang yang ada Kabupaten Bogor. Nah, ini ada beberapa kecamatan. Nah, kita akan diskusikan tentang rencana pemekaran Kabupaten Bogor. Ini tambahan dikit untuk rencana tata ruang dari Bogor kan, sebagai masukan. Nanti kita bisa lihat video tentang tata ruang wilayah Bogor. Itu dari Presiden tahun nomor 6 tahun 2001. Jadi tata ruang Bogor itu sudah direncanakan ya, sampai tahun 2031. Yang pertama adalah kecamatan mana saja yang dapat menjadi pusat pertumbuhan di masing-masing kabupaten. Kemudian kira-kira kecamatan yang bagaimana yang kira-kira memungkinkan bisa dijadikan pusat pertumbuhan. Ini Kabupaten Bogor juga. Kira-kira kecamatan yang mempunyai fasilitas yang lengkap, fasilitas yang banyak memadai dan kemungkinan besar. Kemudian kecamatan mana saja yang menjadi wilayah pendukung masing-masing pusat pertumbuhan terlihat. Jadi misalnya ini mungkin jadi kabupaten, ya. Kita lihat di Rumpin. Nah, sampingnya Rumpin itu kecamatan mana saja? Mungkin enggak kecamatan-kecamatan di samping Rumpin itu untuk jadikan hinterland. Kalau misalnya Rumpin dijadikan sebagai pusat ibu kota atau pusat pertumbuhan wilayah. Kemudian yang ketiga, bagaimana interaksi antar kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan kecamatan di sekitarnya. Jadi interaksinya. Yang nanti kita akan analisis dengan menggunakan metode gravitasi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kemungkinan dampak pemekaran Kabupaten Bogor. Nah, ini pembagian kelompok. Jadi kelompok 1 Kabupaten Bogor Barat. Kemudian Kabupaten Bogor Timur itu untuk kelompok 2,
kelompok 3 Kabupaten Bogor Selatan dan kelompok 4 Kabupaten Bogor ya. Jadi masing-masing sudah dibagi ya, kelompoknya. Nanti tinggal kita diskusi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kira-kira. Nah, silakan selanjutnya didiskusikan masing-masing ke kelompok Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Timur, Kabupaten Bogor. Tadi lumayan kalkulator. Iya, apa salah? Bisa kita lanjut. Udah penuh. Apa lagi? Ibadah, ekonomi, komunitas. Ekonomi dan komunikasi. Itu ada berapa? 3,3 log kali n. Jadi satunya itu konstanta, nilai memang nilai yang pasti. Kemudian paling banyak yang kayak Mega Mendung itu kan paling banyak. Karena di situ kan banyak restoran, banyak akomodasi itu apa ini yang Interval kelas kan? jumlah kelas. Jumlah kelas. 4. 4 ada yang 5 yang 4 ya 4 ini 5 2 4 2 jadi maksudnya itu nanti jumlah kelas ya jadi kelas jumlah kelas Jadi kurang ini jumlah kelas ya Pak ya? ya jumlah Berarti kalau saya kelas 4 kurangnya 4. Berarti 8, 3, 1. jadi dikurangin interval kelasnya ya interval kelasnya Ini mau 43 nggak sih Pak? Apa emang determinannya di situ? ini yang Pak, berarti ini kan gini kan? 8, 38, jadi ini setengahnya Nomor berarti. kurangin Nomornya. Ya, terus di sini bukunya. ya di situ. Jadi Coba dulu. di sini. Ini loh. Biaya tambahan. misalnya saya siap ke rumahnya Daren misalkan akomodasi free Biaya perjalanan nggak sih Pak? akomodasi penginapan Oh, kayaknya nambah. Tapi kan kalau nggak nginep itu tidak suka akomodasi ya? Kalau nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis wilayah dari Kabupaten Bogor Selatan. Jadi di wilayah Kabupaten Bogor Selatan ini jumlah penduduknya ada berapa jauh? 778.324 km persegi. Ya, dan luas wilayahnya 424,16 km persegi. Nah, jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor Selatan ada 7 kecamatan. Nah, di sini analisis kolaborasinya. Jadi di Kabupaten Bogor Selatan dapat dikelompokkan dalam 4 hierarki. Hierarki pusat pertumbuhan yakni Tingkat hierarki yang pertama yang paling tertinggi merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan tertinggi, yaitu Kecamatan Megamendung.
dengan nilai ketersediaan fasilitas sebanyak 838 unit. Tingkat hierarki kedua itu sedang merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan sedang. Kecamatan yang masuk dalam hierarki 2 adalah Kecamatan Ciawi dan Cisarua dengan nilai ketersediaan fasilitas sebanyak 561 dan 584 unit. Tingkat hierarki ketiga merupakan wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Kecamatan yang termasuk dalam hierarki ketiga adalah Kecamatan Taman Sari, Cigombong, dan Caringin dengan nilai ketersediaan fasilitas masing-masing sebanyak 454, 280, dan 309 unit. Tingkat hierarki 4 sangat rendah merupakan wilayah dengan tingkat ketersediaan fasilitas yang kurang jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas pada kecamatan yang lainnya. Kecamatan yang termasuk dalam hierarki 4 adalah Kecamatan Cijarwo. Lanjut ya. Analisis gravitasi. Untuk melihat keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bogor Selatan digunakan model gravitasi. Model ini paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besar wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Caringin memiliki daya tarik nilai interaksi yang paling tinggi di antara kecamatan di Kabupaten Bogor Selatan. Ini di sini ada peta Kabupaten Bogor Selatan. Di sini bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, pada Megamendung itu menduduki orde pertama. Jadi kemungkinan terbesar, bukan kemungkinan, jadi dapat dipastikan bahwa Megamendung yang akan menjadi pusat ibu kota ya Pak. Pusat ibu kota di wilayah Bogor Selatan. Sekian dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kode 1 ya, Cisarua itu juga bisa jadi pusat pertumbuhan. Nanti bisa dilihat dari ya, makanya di analisis gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis programnya. Jadi di Kabupaten Bogor Timur dapat dikelompokkan dalam 4 hierarki pusat pertumbuhan, yakni tingkat hierarki tinggi merupakan wilayah dengan tinggi perkembangan tinggi. Kecamatan yang masuk dalam hierarki 1 adalah Kecamatan Cilengsi dengan nilai ketersediaan fasilitas sebanyak 1028 unit. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kelompok Kabupaten Bogor Timur, ternyata hasil dari skolagram dan hasil dari gravitasi menunjukkan Kecamatan Cilengsi yang tertinggi. Nah ini sebenarnya sebagai equivalent. Apa memungkinkan juga sebagai pengganti dari Kode 1, ya, Cisarua ini juga bisa jadi pusat pertumbuhan. Nanti bisa dilihat dari ya, makanya di analisis gravitasi Cisarua itu kan tingkat kedua ya, keterkaitan antar daya tariknya dengan kecamatan yang lain. Jadi memungkinkan juga Cisarua itu bisa jadi pusat pertumbuhan wilayah. Baik, itu yang kelompok ketiga. Nah, selanjutnya kelompok berikutnya. Ini sudah sesuai. Ini Pak. Tadi parah banget sebelum anak-anak tahu ya Siap. selesai. Fatia Koni. Fatia Koni dia dari tadi udah selesai kok. Untuk menentukan pusat pertumbuhan wilayah, kita bisa menggunakan analisis skolagram dan analisis gravitasi. Tapi masih ada lagi analisis yang lain, mungkin nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita kaji kembali, termasuk analisis titik henti yang nanti di interaksi desa kota itu ada materi itu juga. Ya. Jadi paling nggak kita sudah mempelajari tentang
cara untuk menganalisis atau menentukan pusat-pusat pertumbuhan suatu wilayah. Nah, kemudian untuk sebagai bahan evaluasi, ya, nanti LKPD-nya nanti dikumpulkan, kemudian untuk tesnya nanti menggunakan Google Form, nanti silakan dikerjakan. Baik, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa menambah keilmuan bagi kita, menambah wawasan, dan kita bisa lebih tahu lebih dalam tentang geografi. Sebelum kita tutup, ya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam